semua, perkenalkan nama saya Davin Haji Taufik Hidayatullah, NPM 2151040029. Saya sebagai mahasiswa dari Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas tentang integritas nasional. Sebelumnya, apa sih integritas nasional itu? Integritas nasional berasal dari dua buah kata, yaitu integritas dan nasional. Integritas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Di Indonesia pasti ada perlakuan seperti integritas nasional tuh pasti ada dong, namanya landasan-landasannya. Inilah landasannya. 3 landasan integritas nasional. Yang pertama yaitu adalah landasan ideal. Apa sih landasan ideal itu? Landasan ideal adalah Pancasila, yaitu berada di sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dasar atau landasan integritas nasional yaitu berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1. Yang kedua berada pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Namanya perilaku itu pasti ada tujuannya dong. Tujuannya itu apa sih integritas nasional? Tujuan integritas nasional yaitu yang pertama, membangun kesatuan dan kesatuan. Tanpa upaya integritas nasional, tidak ada kesatuan, terutama di negara-negara yang memiliki tingkat diferensiasi sosial yang amat tinggi, seperti di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan banyak tuh suku-sukunya, seperti suku Jawa, Batak, dan masih banyak lagi. Bahasa kita yang digunakan juga berbeda-beda, dan itu perlu diintegritaskan dengan pengakuan perbedaan bahasa dan membentuk bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu menguatkan identitas nasional. Identitas nasional yang sudah dimiliki bersama tidak menutup kemungkinan untuk kembali karena berjalannya waktu ataupun memang nasionalisme yang kurang. Integritas nasional mampu menjadi perekat identitas dan bahkan memperkuatnya. Misalnya, rendang bukan makanan khas Jawa, tetapi orang Jawa boleh membanggakan rendang sebagai makanan khas negaranya karena ada yang namanya integritas nasional. Yang ketiga, membangun kedaulatan bangsa. Integrasi sebagai sebuah bangsa yang utuh merupakan fondasi menciptakan bangsa yang berdaulat. Kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat pangan jika bangsa ini dikelola secara serius. Misalnya, wilayah penghasil pangan memasok kebutuhan pangan nasional dan tidak berorientasi pada produksi yang lain. Wilayah penghasil bumi lain memasok bagiannya sendiri. Maka sebuah bangsa akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri kalau berimpor hanya perintilannya saja. Sob, bagaimana kalau integritas nasional itu tidak jadi atau tidak berkembang di Indonesia? Inilah strategi-strategi integritas nasional. Asimilasi adalah menyatukan masyarakat dengan menjadikan budaya yang dominan sebagai acuan dan budaya lain melebur di dalamnya. Dalam asimilasi ini, perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dengan menjadikan budaya-budaya daerah yang berbeda tetap ada, namun saling melebur sehingga elemen atau unsur budaya lain tidak dianggap sebagai suatu unsur yang asing. Aku
Akulturasi adalah menyatukan budaya yang berbeda di mana unsur dari masing-masing itu masih tampak. Artinya, dalam akulturasi ini, budaya-budaya daerah yang disatukan tidak dihilangkan, namun tetap dilestarikan sebagai bagian kekayaan bangsa. Namun, pelestarian ini diikuti dengan penyatuan budaya membentuk suatu budaya nasional. Persatuan ini selaras dengan moto bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Akulturasi menyatukan masyarakat dengan tetap mempertahankan pendapat perbedaan. Misalnya, musik tradisional tetaplah dilestarikan dan dipentaskan, namun musik ini mengalami akulturasi sehingga menjadi membentuk musik nasional yang menjadi identitas budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga ada pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapat perbedaan dalam masyarakat karena bangsa Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, serta ras. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integritas nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategis pluralis dalam mewujudkan integritas nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keagamaan dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integritas nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Wah, menarik nih, karena kita menjadi bangsa yang ingin menerapkan integritas nasional di NKRI. Apa sih contoh-contoh yang harus kita lakukan untuk menegakkan integritas nasional? Contoh-contoh perwujudan integritas nasional di NKRI. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tentunya juga memiliki penerapan integritas nasional tersebut. Adapun bentuk-bentuk dari upaya-upaya di atas tadi yang telah kita bahas sebelumnya, contohnya yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia. Kita sudah tentu sangat tahu karena Indonesia memiliki bahasa-bahasa daerah yang bermacam-macam, maka kita harus menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia dan semuanya harus paham karena bahasa Indonesia menjadi teknik komunikasi agar semua bangsa atau semua suku bisa memahami bahasa tersebut dan bisa berkomunikasi selayaknya bangsa yang memiliki kekuatan yang kuat. Yang kedua, toleransi dan solidaritas antar golongan. Untuk bisa bersatu padu membentuk negara yang kuat, tentram, dan rukun, warga negara Indonesia tentu diwajibkan untuk terus menjaga toleransi di tengah budaya multikultural. Sebagai sesama rakyat Indonesia, sudah sepatutnya kita bersikap saling bertoleransi dan menghargai antar golongan yang satu dan golongan yang lain. Yang ketiga, menanamkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa atau saling membantu satu sama lain merupakan hal yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita bisa hidup dengan rukun dan bersatu padu demi keutuhan negara, serta menghindari intrik antar sesama rakyat Indonesia. Sob, kita kan umum nih. Kira-kira ada nggak sih ayat yang untuk integritas nasional? Oh, ada dong ayat-ayat tentang integritas nasional, yaitu ayat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna Allah alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Mungkin itu saja teman-teman yang saya jelaskan dari integritas nasional. Jika ada salah kata ataupun kepleset-kepleset, saya mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.